Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamuda dengan NIM 23000294146 dari golongan C1 dengan KPJ Kakak Anissa. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial penggunaan QGIS dalam penyajian data distribusi penyakit berdasarkan tempat. Di mana di sini kita akan menggunakan aplikasi QGIS dalam penyajiannya. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Kemudian untuk menambahkan peta dalam kertas di sini, kita dapat mengklik Add Vector Layer, kemudian Browser, kemudian kita pilih data yang ingin kita masukkan. Kita di sini pilih peta kota Yogyakarta per kecamatan. Kemudian kita klik tipe, kita pilih SHP. Kita pilih Poly SHP, kemudian open. Pastikan WGS di sini atau Coordinate Reference System itu ya 84. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman peta dari kota Yogyakarta. Kemudian kita bisa rename dari, ini kan masih kode ya, jadi kita rename dulu namanya, yaitu kota Yogyakarta dengan cara klik kanan rename. Kota Yogyakarta. Oke, kalau sudah maka kita akan memberi nama per daerah ini dengan per kecamatan. Klik kanan dengan cara klik kanan, Properties, Label. Kita klik label this layer with. Kemudian kita pilih kecamatan. Untuk memperjelas tulisannya, maka kita bisa dapat klik buffer, kemudian klik draft text buffer, application, oke. Nah, di sini sudah terdapat nama-nama per kecamatannya di kota Yogyakarta ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan atribut dalam petanya dengan cara layer, open attribute table. Kemudian di sini kan sudah ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Nah, namun kita akan menambahkan jumlah kasus DBD di kota Yogyakarta dengan cara klik edit atau ini pensil oranye ini. Kemudian kita tambah kolom atau new column. Di sini namanya kita bisa menamakan dengan jumlah kasus. Untuk komennya itu per kecamatan. Untuk tipenya ini sudah benar, whatever integer. Kemudian untuk width-nya kita pilih 2 width. Oke. Nah, di sini masih 0 ya teman-teman. Maka kita dapat mengisinya secara manual dengan cara manual. Kita buka dulu jumlah kasus yang terdapat di DBD yang sudah tersedia. Sebentar. Untuk mempermudah, kita bisa klik Windows, kemudian klik kanan. Nah, kita bisa pilih data mana. Nah, kita bisa masukkan secara manual data-data tersebut di sini, di jumlah kasus. Oke, kita akan masukkannya satu persatu. Ingat ya teman-teman, urutan yang ada di aplikasi QGIS ini dengan urutan data yang kita punya itu terkadang tidak sama, sehingga kita harus memperhatikan nama dari kecamatannya apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu.
Oke, di sini sudah kita isi bagian jumlah kasusnya. Untuk menyimpan atau merapikan di petanya, kita bisa klik agar kita tidak bisa mengubahnya lagi. Kita bisa klik pensil kuning yang ada di pojok tadi, kemudian save. Nah, oke, kita kembali lagi ke peta yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, untuk menambahkan untuk membedakan kecamatan dengan kasus tertinggi atau terendah, maka kita dapat mengaturnya di properties. Klik kanan, properties, kemudian style, simbolnya kita ubah dengan graduate, kemudian kolomnya kita pilih jumlah kasus, kemudian kasusnya 5. Warnanya kita dapat mengubah warna sesuai dengan yang kita mau. Disarankan warnanya ini satu warna, seperti misalnya dari putih, kemudian merah muda sedang, kemudian sangat merah muda, seperti itulah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita klik classify. Nah, di labelnya kita dapat mengubah dengan jumlah kasus sangat rendah, maaf teman-teman, sangat rendah, sedang, sangat tinggi, dan sangat tinggi. Pertama, kita ubah dulu ini sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Oke, kita sudah mengubah keterangan pada tabelnya nanti. Kalau sudah, kita application ini, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, di mana kita dapat melihat beberapa warna yang berbeda sesuai dengan proporsi kasusnya terbanyak dari yang terendah ke tertinggi. Kemudian, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat layout agar peta yang telah kita sajikan ini dapat menjadi informatif. Kita dapat klik project, kemudian new print poster. Nah, di sini kita bisa menambahkan judul dari layoutnya. Di sini saya akan menamakan dengan peta DIY kasus DBD. Klik OK. Nah, di sini sudah ada kertas layoutnya. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk layout adalah kita menampilkan petanya. Sebenarnya dalam membuat layout itu sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan saja. Di sini saya akan menampilkan petanya terlebih dahulu dengan cara klik add peta, kemudian kita tarik semau ukuran yang kita inginkan. Nah, di sini sudah muncul petanya ya teman-teman. Kemudian untuk mengatur ini masih terlalu kecil. Untuk mengatur besarnya, kita dapat klik item properties yang ada di sebelah kanan ini, kemudian kita atur skalanya. Semakin besar skalanya, maka semakin kecil petanya. Semakin kecil petanya, maka semakin besar skalanya. Di sini ada 81.000 sekian, kita ubah menjadi 10.000. Nah, semakin kecil maka semakin besar skala, maka semakin kecil. Oke, maka sehingga kita ubah yang lebih kecil lagi. Coba kita ubah 5.000. Nah,
Di sini kan tidak lurus berada di tengah, maka kita dapat mengklik tanda yang kertas di tengahnya hijau ini. Nah, di sini kita bisa mengaturnya, ditarik. Nah, seperti itu. Menurut saya ini kurang besar ya teman-teman, maka saya akan menambah skalanya. Oke, menurut saya ini sudah cukup. Langkah selanjutnya adalah kita membuat judul dari peta tersebut dengan cara add new label. Kemudian kita tarik. Nah, di sini di My Property ini kita dapat menuliskan judul yang kita inginkan. Judulnya adalah distribusi penyakit DBD berdasarkan tempat di kota Yogyakarta tahun 2022. Di sini kita bisa mengedit fontnya. Kita akan bold saja. Ini untuk size-nya kita bisa mengubahnya. Oke, terlalu besar. Kemudian kita akan menambahkan logo dengan cara add image. Kemudian kita tarik di mana kita akan menentukan logonya. Nah, karena di sini belum ada logo, oke, loading. Karena di sini belum ada logo dari Universitas UAD, maka kita bisa add. Kemudian kita cari logonya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita sesuaikan besarnya. Sudah. Elemen selanjutnya adalah tanda panah. Kita akan letakkan di sini. Kemudian kita ke search direction. Kemudian kita cari direction. Kemudian kita cari tanda panahnya. Ini kita letakkan di sini. Oke. Kemudian elemen selanjutnya adalah keterangan. Kita beri keterangan di sini. Nah, di sini kita bisa mengubah titelnya menjadi keterangan. Kemudian kita
akan menambahkan skala lebarnya. Kita klik, kemudian sudah. Kemudian saya akan menambahkan nama peta tersebut. Kita tinggal merapi-rapikan saja. Nah, agar petanya lebih menarik, kita dapat mengubah backgroundnya dengan cara klik, kemudian kita ke position, terus kita ubah. Kita cari background yang cocok. Sudah, peta kita sudah selesai. Kita dapat mengambilnya dengan export as image. Kita beri nama peta distribusi DDD DIY. Save. Kita save. Peta distribusi DDD DIY. Save. Kita save. Sehingga peta kita sudah tersimpan dalam dokumen kita. Berikut penyajian data yang lebih informatif dari distribusi penyakit DBD berdasarkan tempat di Kota Yogyakarta tahun 2022. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.